Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Kita bertemu lagi pelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tentang perpindahan energi panas. Ya, kemarin sudah disinggung sedikit tentang perpindahan energi panas, yaitu ada 3 macam: konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemarin contohnya terjadi pada orang yang sedang memasak air. Dia akan merasa hangat berada di dekat api. Dia merasakan proses radiasi, sedangkan air di dalam pancinya lama-lama akan mendidih. Di situ ada proses konveksi, sedangkan pancinya pertama yang panas adalah bagian bawahnya, lama-lama atasnya pegangannya juga akan merasa panas. Di situ terjadi proses konduksi. Oke, kita pelajari yang pertama, yaitu konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor atau panas dalam suatu zat padat yang tidak diikuti dengan perpindahan partikelnya. Ya. Jadi contohnya pada besi, jika salah satu ujungnya dipanaskan di atas bara api, sedangkan ujung yang lain dipegang oleh tangan, lama-lama tangan akan merasakan panas. Nah, di sini kalor mengalir dari ujung yang dipanaskan mengarah ke ujung yang dipegang. Namun, partikel-partikel di dalam besi ini tidak ikut berpindah. Jadi hanya menyalurkan energi panasnya, bergeser dari satu sisi ke sisi lainnya. Ini adalah proses perpindahan panas secara konduksi. Selanjutnya yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor atau panas melalui suatu zat perantara dan disertai dengan perpindahan partikel zatnya. Jadi contohnya adalah air yang sedang dimasak, ya. Yang panas, ya, di dalam panci ini, air yang panas rapat jenisnya kecil akan bergerak ke atas. Sedangkan air yang di atas yang awalnya masih dingin, dia akan bergerak turun. Terus begitu terjadi perputaran dan arus pada air di dalam panci. Nah, perpindahan ini ya terjadi beserta perpindahan panasnya. Maka terjadilah proses konveksi. Perpindahan panasnya, kalornya disertai dengan perpindahan partikel zatnya. Ini bedanya konveksi dan konduksi. Kalau konduksi tanpa disertai perpindahan partikel, sedangkan pada konveksi disertai perpindahan partikelnya. Yang ketiga yaitu radiasi, adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara atau medium. Contohnya ketika kita mendekat di api unggun, ya, padahal kita tidak bersentuhan dengan api, namun ketika di dekat api unggun kita juga akan merasakan hangat ataupun panas. Contoh yang lain adalah matahari. Panas dari matahari, padahal sangat jauh jaraknya dari bumi, kita yang ada di bumi juga dapat merasakan panas matahari tersebut. Itu juga contoh radiasi. Oke anak-anak,
sampai di sini dulu. Kita mempelajari 3 macam cara perpindahan energi panas, yaitu konveksi, konduksi, dan radiasi. Selanjutnya tugas seperti biasa, tuliskan, sebutkan masing-masing 2 contoh perpindahan energi panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Boleh contoh yang telah Pak Supri sebutkan tadi di atas, ya, tapi ditambah sendiri. Jadi konduksi 2 macam contoh, mungkin yang telah kalian temui di kehidupan sehari-hari. Konveksi juga 2 contoh dan radiasi 2 contoh. Tulis di buku tulismu dan kirimkan fotonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.